Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Fika Ramdan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lagi mengenai proses order to cash, di mana proses order to cash ini merupakan sebuah proses dalam melakukan siklus pembelian dari pelanggan hingga ke pembayaran. Nah, pada proses order to cash ini ada dalam beberapa tahapan. Yang pertama itu ada permintaan dan penawaran berupa sales quotation, dan dilanjutkan ke purchase order, penerimaan pembelian. Baru setelah itu kita akan menerbitkan slash order. Lalu setelah menerbitkan slash order, kita akan menyiapkan barang yang akan dipesan, baru dikirim terhadap barang tersebut dan diberikan invoice. Seperti itu. Baik. Pertama-tama kalian harus menginstal modul sales pada menu apps di aplikasi Odoo. Setelah diinstal, lalu kalian ke setting untuk membuat database sales. Kalian klik user. Nah, setelah di tampilan seperti ini, lalu kalian create. Jadi gunanya untuk membuat akun ini seolah-olah kita melakukan kegiatan sebenarnya. Kita buat di sini namanya misalnya lalu di sini ada emailnya, kalian bisa masukin email PT kalian atau company-nya. Terus di sini application-nya, karena di sini sales, di sini kosongin aja. Nah, di sini buat nama PT-nya itu PT Burman di sini ya. Setelah dikosongin, lalu kalian save di sini. Karena saya sudah membuatnya, saya akan memberitahunya. Nah, di sini saya sudah membuatnya nih, Ramdan Sales. Lalu setelah nanti dibuat akunnya, nanti kita di sini bisa ada bacaan action, kita klik change password. Setelah itu baru kalian bisa mengganti passwordnya buat login ke dalam database-nya. Kalau passwordnya nggak diganti, kalian nggak akan bisa masuk ke database-nya. Nah, jika kita sudah melakukan kegiatan membeli suatu barang, kalian bisa lihatnya di sini di bagian warehouse. Kita klik master data, habis itu klik produk. Nah, yang dari video yang kemarin kan kita pernah beli flip over sama bolt. Di flip over 100 unit, boltnya 1000 unit. Nah, jadi inti itu proses ini tuh masih berhubungan dengan proses sebelumnya, procure to pay. Lalu di sini kita bisa logout aja keluar. Kita lanjut ke bagian sales. Ini kita logout dulu. Nah, kita di sini masuk login ke email sales. Nah, setelah di sini kita pencet sales, kita klik quotation. Setelah kita klik quotation, kita create. Sesudah di halaman ini, kalian bisa masukkan di sini customer-nya itu misalnya Deco Edic yang perusahaan customer kita. Nah, lalu di sini validity, ada bacaan validity itu adalah validitas untuk berapa hari kita melakukan validitasnya. Lalu di sini ada payment terms, itu buat jangka waktu pembayaran. Misalnya di sini taruh 30 net days, itu buat
pembayaran 30 hari ke depannya, batas pembayarannya. Lalu di sini misalnya tadi kan kita di video Procure to Pay kita sudah pesan bolt sama flip hopper, maka di sini tulis misalnya bolt. Lalu di sini kita isi, misal kita punya barang 100, terus kita isi di sini kuantitinya itu 50. Lalu di sini kita add produk lagi. Di sini kita masukkan flip hopper. Karena barang yang saya pesan sebelumnya adalah flip hopper. Yang saya request. Lalu di sini kita masukkan 50. Nah, terus akan muncul harganya, total harganya berapa yang harus dibayarkan sama perusahaan yang pemesan. Setelah itu kita send by email. Jadi fungsinya send by email ini adalah untuk menotis perusahaan kalau misalkan barangnya itu udah siap buat dikirim kepada perusahaan yang meng-question, yang mengirimkan request for question. Lalu di sini ada isi emailnya itu Dear Deco Edict, here is the question dengan nomor pemesannya SO021, terus amountingnya dengan jumlah harganya, lalu kita bisa send by email. Setelah itu kalian bisa melakukan save. Nah, jika kalian sudah menge-save-nya, berarti barang sudah jalan ke tujuan atau barang sudah dikirim, didistribusikan. Setelah itu kalian bisa konfirmasi untuk memberikan notice kepada perusahaan customer. Setelah itu kita save. Lalu setelah di save nanti barang akan dikirimkan. Kan tadi sudah dikirimkan barang. Nah, barang itu akan dikirimkan oleh orang dari inventory dari PT Burman kepada customer Deco Edict. Nah, lalu setelah di save tadi kalian bisa kembali ke akun warehouse. Nah, di sini kalian bisa masukin email warehouse-nya. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam akun warehouse kan. Setelah di akun warehouse, kita klik inventory. Kita ke overview. Lalu di sini ada delivery order yang harus kita proses. Nah, di sini ada delivery order kepada Deco Edict pada tanggal 8 bulan 4 2021 dengan number SO020. Terus kita klik. Nah, di sini kita bisa edit datanya. Jadi nanti di bagian inventory ini setelah dia memastikan barang-barangnya sesuai dengan demand-nya, maka di sini kita masukkan, kan di sini ada flip hopper 50 dan bolt 50. Kalau kita di sini ada barangnya 50, kita ubah di sini menjadi 50. Dan ini 50. Lalu kita save. Seterusnya kita harus memvalidasi. Setelah itu kita harus mengklik validasi. Setelah kalian memvalidasinya, lalu kalian bisa mengirimkan payment kepada customer agar customer bisa membayarnya. Lalu setelah itu video pembayarannya akan dibahas pada
video selanjutnya. Cukup sekian videonya sampai di sini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.